Selamat pagi Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, saya Yonanda Revita Ingunau bersama dengan kedua teman saya yaitu Rambuseli Yiwa dan Valencio Jerinahak. Materi yang akan kami sampaikan kepada Ibu dan teman-teman semua yaitu tentang program dinamis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui apa itu program dinamis. Program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sehingga solusi dari persoalan ini dapat dipandang. Intinya adalah membagi suatu persoalan dalam beberapa bagian yang disebut tahap, kemudian memecahkan masalah sampai optimal. Pendekatan program dinamis berdasarkan pada prinsip optimalisasi Bellman yang mengatakan bahwa suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun keadaan dan keputusan awal, keputusan berikut hanya harus membentuk suatu kebijakan optimal dengan memperhatikan keadaan dan hasil keputusan pertama. Artinya bahwa satu, kita diperkenalkan mengambil keputusan yang layak. Dan yang kedua, dalam rangkaian keputusan yang diambil, hasil dari masing-masing tergantung pada keputusan sebelumnya. Selanjutnya adalah pemecahan dengan menggunakan dynamic programming mempunyai 4 tahapan, yaitu tahap yang pertama, memecahkan permasalahan menjadi bagian permasalahan yang juga disebut sebagai tahapan. Yang kedua, memecahkan tahapan terakhir dari permasalahan dengan semua kondisi yang memungkinkan. Yang ketiga, bekerja mundur dari tahapan terakhir dan memecahkan tiap tahap. Dan yang keempat, solusi optimal dari permasalahan didapatkan jika semua tahap sudah dipecahkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas memberi arti jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap KK juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan program dinamis. Yang pertama, jika pada setiap tahap kita menghitung ongkos, maka dapat dirumuskan bahwa ongkos pada tahap K tambah 1. Yang kedua, dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, pada metode Gritty, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis, lebih dari satu rangkaian keputusan. Istilah yang biasa digunakan pada program dinamis antara lain, yang pertama ada stage tahap, yaitu bagian persoalan yang mengandung decision variable. Yang kedua, alternatif. Pada setiap stage terdapat decision variable dan fungsi tujuan yang menentukan besarnya nilai setiap alternatif. Yang ketiga ada state. State menunjukkan kaitan status stage dengan stage lainnya. Sedemikian serupa sehingga setiap stage dapat dioptimisasikan secara terpisah sehingga hasil optimasi layak untuk seluruh persoalan. Program dinamis deterministik. Pendekatan program dinamis deterministik adalah di mana keadaan pada tahap berikut ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sekarang. Program dinamis deterministik merupakan metode program dinamis keadaan atau state pada tahap berikutnya yang ditentukan secara lengkap oleh keadaan atau state dan keputusan yang diambil pada tahap yang sedang berlangsung. Karakteristik persoalan program dinamis. Berikut ini adalah karakteristik persoalan yang harus dipenuhi. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa pada tahap stage, yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Baik, saya Valenciona akan melanjutkan pembacaan slide. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut.
Yang keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Yang ke-8, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Slide berikut. Secara umum ada 4 langkah yang dilakukan dalam mengembangkan algoritma program dinamis. Yang pertama, karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Slide berikut, permasalahan pada program dinamis. Permasalahan dapat dibagi dalam tahap-tahap dengan suatu keputusan kebijakan atau policy decision diperlukan setiap tahap. Tahap yang pertama, setiap tahap memiliki sejumlah keadaan atau state yang bersesuaian. Yang kedua, pengaruh keputusan pada setiap tahap adalah untuk merubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Yang ketiga, prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan kebijakan optimal keseluruhan masalah melalui keputusan optimal pada setiap tahap. Yang keempat, bila diketahui keadaan sekarang optimal untuk tahap yang tersisa adalah bebas terhadap kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Yang kelima, prosedur penyelesaian dimulai dengan menentukan kebijakan optimal untuk tiap tahap terakhir. Yang keenam, tersedia hubungan rekursif yang menjadikan kebijakan optimal pada tahap. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Valenciana akan melanjutkan pembacaan slide. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Yang keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Yang ke-8, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Slide berikut. Secara umum ada 4 langkah yang dilakukan dalam mengembangkan algoritma program dinamis. Yang pertama, karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Slide berikut, permasalahan pada program dinamis. Permasalahan dapat dibagi dalam tahap-tahap dengan suatu keputusan kebijakan atau policy decision diperlukan setiap tahap. Tahap yang pertama, setiap tahap memiliki sejumlah keadaan atau state yang bersesuaian. Yang kedua, pengaruh keputusan pada setiap tahap adalah untuk merubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Yang ketiga, prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan kebijakan optimal keseluruhan masalah melalui keputusan optimal pada setiap tahap. Yang keempat, bila diketahui keadaan sekarang optimal untuk tahap yang tersisa adalah bebas terhadap kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Yang kelima, prosedur penyelesaian dimulai dengan menentukan kebijakan optimal untuk tiap tahap terakhir. Yang keenam, tersedia hubungan rekursif yang menjadikan kebijakan optimal pada tahap. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari materi yang sudah kami paparkan yaitu program dinamis adalah suatu teknik matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Dalam teknik ini, keputusan yang menyangkut suatu persoalan dioptimalkan secara bertahap dan bukan secara sekaligus. Inti teknik ini adalah membagi suatu persoalan atas beberapa bagian persoalan yang dalam program dinamis disebut tahap. Kemudian memecahkan tiap tahap dengan mengoptimalkan keputusan atas tiap tahap sampai seluruh persoalan telah terpecahkan. Baik, sekian dari video presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami selaku presentator dan teman-teman kelompok lainnya. Terima kasih.